Ya, oke. Selamat malam semua yang sedang nonton. Jadi malam ini saya dengan Immanuel Nabipa. Dia ini anak Nabire peranakan Tambrau. Jadi kenapa saya hadirkan Immanuel di sini, karena Immanuel ini salah satu siswa SMA yang sudah aktif menulis semenjak masih di SMA, masih di bangku SMA dia sudah menulis. Jadi terus menulisnya itu bukan dengan laptop, dengan HP apa tidak. Waktu itu dia menulisnya tuh dengan bolpen di kertas. Dia buat rangkuman-rangkuman, dia buat catatan-catatan gitu di kertas banyak. Dan Immanuel ini tuh salah satu anak asrama di salah satu sekolah swasta di Manokwari. Sebut saja SMA Katolik Planova, asrama Mendel. Immanuel tuh disiplin waktu, saat belajar, saat makan, saat istirahat. Jadi kalau saat belajar tuh yang unik dari Manuel tuh pasti depannya tuh banyak buku, ada catatan-catatan di situ, ada bolpen. Dan orang tidak bisa datang ganggu dia, atau dia tidak mudah terpengaruh dengan kita yang tidak serius belajar apa segala macam. Nah, selamat malam dulu Manuel. Nah, jadi, sebenarnya saya mau tanya tentang kenapa sampai kau bisa menulis, terus apa yang buat kau sampai terlalu tertarik untuk menulis sampai sekarang ini tidak berhenti juga. Nah, yang saya tanyakan itu saat awal kau menulis itu karena apa yang mendesak sampai kau harus bisa menulis tuh. Kau harus menulis saat SMA tuh. Kan waktu itu kan susah sekali pakai bolpen saja di kertas. Iya benar. Iya. Nah, itu kenapa? Apa yang mendorong kau sampai kau bisa menulis? Jadi pada awal saya menulis itu waktu SMA kelas 1. Jadi yang saya tertarik dari Kau sudah mulai ya SMA kelas 1? Iya, SMA kelas 1 mulai tertarik. Nah, terus mulai tertarik dari menulis itu pada saat SMA kelas 1. Dan membuat saya terinspirasi itu saya sering nonton media atau mengenai politik atau pembahasan mengenai baca-baca. Iya. Dari situ saya ambil suatu kertas atau pokoknya buku yang kosong lah. Saya buat salah satu ringkasan. Terus dari situ kata-kata yang saya kurang paham atau istilah-istilah asing lah. Yang macam tuh kurang mengerti gitu. Jadi dari situ bagaimana caranya sudah dengan berusaha supaya harus tahu makna itu toh, harus saya cari kamus bahasa Indonesia. Saya biasa lihat itu di meja tuh ada kamus yang tebal, itu ada kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman. Benar ya. Nah, sudah dari situ, dari kamus ya sudah saya dapat memahami makna dari apa yang selama ini saya baca kurang paham. Dari situ dari kamus. Nah, dari situ saya mulai menulis di Facebook. Status ya, posting. Jadi tapi itu pakai HP. Iya, pakai HP. Mulai dari awal menulis dengan tangan itu kan kertas, pensil, kadang-kadang pensil. Kadang-kadang pensil ya. Supaya bisa hapus. Ya. Bolpen ya. Nah, itu awal masuk kembali lagi ya. Awal masuk dari SMA itu kan saya terinspirasi dari orang tua. Nah, dari situ. Orang tua kenapa? Apa inspirasi dari? Nah, dari orang tua, kau masuk di situ supaya karena keluarga lain orang sukses dari sekolah yang beryayasan begitu. Yang yayasan seperti Planova, Agustinus di Sorong. Di Papua tuh kebanyakan gitu. Karena banyak sukses dari sekolah-sekolah itu. Nah, sudah dari situ sambil itu mulai kalau bisa punya perjalanan apa semua, tamat dari SMP ada salah satu kertas terus saya tulis mungkin
lupa atau apa di mana, tidak tahu di Papua sana. Hmm. Nah, sudah dari situ saya mulai terus ya ketik melalui Facebook status seperti yang tadi. Hmm. Tik sudah. Saya mulai lihat Om Maxi. Nah, lihat Om Maxi mulai dia punya. Mana kau lihat saya? Lihat melalui segi tulisan. Oh, iya. Maksudnya begitu. Jadi sudah selalu mulai mulai bangkit apa semua, semangat itu mulai terbakar. Terbakar. Oke. Menggigit Menggigit ya, membara. Membara. Nah, sudah. Dari situ mulai menulis. Saya lihat Maxi punya tulisan lagi keluar di koran apa. Pertama kali. Pertama kali. Sudah. Dari situ merasa bahwa wah, saya juga harus bisa. Itu Macam kok terdorong itu. Terdorong membuat saya akhirnya sudah dari situ itu semua keluar Papua atau studi apa dan sebagainya. Maxi masuk di jurnalis apa, jadi sudah. Iya. Saya termasuk salah satu tim itu Papua. Iya. Jadi tapi saya lihat itu kau pernah punya blog juga. Oh. Penamanu.blogspot.com. Nah, dari situ juga saya juga maaf tadi lupa. Jadi saya juga tertarik, maksudnya lihat ya seperti Maxi itu siapa teman-teman yang lain, mereka menulis melalui website. Yang sudah saya juga buka melalui apa namanya, literasi apa namanya, aplikasi apa? Iya. Biasa itu sudah aplikasi. tertarik di situ sudah. Dari situ. Sampai sekarang ini kau sudah gabung dengan Dikta Papua di website media. Ya, di situ kau punya artikel juga beberapa di situ, sumbangkan di situ. Terus sekarang ini kau aktif di berita-berita sih, tulis berita gini. Tapi menurutku apa yang paling susah bagi para penulis atau saat tulis itu, apa yang paling susah? Jadi menurut saya bagi penulis untuk menulis itu susahnya itu di berpikir dan kadang-kadang juga memeriksa kaidah penulisan. Kaidah penulisan seperti tanda koma, titik, huruf kapital, tanda miring ke apa. Iya, banyak struktur kalimat itu banyak. Itu yang susah. Kalau berita ya mungkin ya seperti Om sudah tahu tuh, sesuai dengan fakta apa. Iya, kalau berita ya. Kalau banyak itu jelas gitu. Seperti puisi atau opini, itu pasti tuh tuangnya tuh pikiran apa, jadi itu dari hasil ada keresahan atau perasaan sudah tinggal tuangkan dalam tulisan. Iya, terus kalau bagiku yang tulis paling gampang tuh apa? Maksudnya antara artikel, tulis berita, puisi, cerpen, yang paling gampang tuh tulis tuh apa? Jadi kalau bagi saya yang paling gampang itu artikel. Artikel. Karena ya menurut kalau saya kan dia punya judul apa mudah untuk kita memperlebar, kembangkan ide-ide atau imajinasi. Iya. Dari apa yang kita kutip atau ambil dari data-data begitu. Okay. Nah, misalkan macam ada yang tanya begini, saya ini mau tulis tapi susah sekali, macam saya susah untuk mau tahu kata-kata, untuk mau mulai untuk tulis gitu. Apa cara supaya orang bisa mudah untuk menulis tuh? Harus dong buat apa? Jadi untuk bisa melewati itu kita harus langkah yang paling utama tuh ya mengutip seperti yang tadi saya bilang, mengutip istilah-istilah atau apa. Jadi
dia tidak macet atau tidak putus dia punya pemahaman atau mengenai apa yang dia ini tuangkan di lembar kertas. Terus kau kan juga saya lihat itu kan punya banyak buku bacaan, buku apa saja biasa baca. Nah, kau seberapa penting sih orang tuh harus membaca buku? Jadi bukan ya tidak itu juga maksudnya memang buku tuh penting untuk kita. Jadi tergantung kita maksudnya cara membagikan waktu untuk baca buku. Jadi sepandai-pandai kita. Jadi untuk mengatur waktu baca buku. Jadi membaca buku tuh di mana saja bisa. Di mana-mana. Benar. Terus menurutku apa pentingnya orang khususnya orang Papua tuh harus menulis? Jadi kalau kita lihat ke geografis atau kesediaan Papua kan begitu kaya, jadi ya melalui tulisan atau apa pasti sebagai jalan loh membuka pikiran pemerintah atau apa dia bisa lihat kekurangan yang ada sana, bahkan mungkin masalah-masalah yang selama ini belum selesai seperti masalah-masalah yang kemarin. Melalui tumpunya tulisan itu sudah bisa membawa jalan solusi. Intinya melalui tulisan bisa memberikan solusi atau apa untuk aspirasi kita kaum masyarakat atau lembaga-lembaga lain. Betul, sebagai penyalur aspirasi rakyat juga, suara rakyat juga. Bukan inspirasi juga. Bukan orang saja yang di barat sini, saya orang di timur sana juga bisa. Kalau ini menurut saya itu menulis itu ada beberapa hal penting. Ada punya hasilnya tuh, ada yang untuk sekedar menghibur, ada yang untuk berikan informasi, bersifat informasi saja. Informatif. Terus ada yang berpengaruh, terus ada yang menginspirasi ya benar. Nah, bagi saya tulisan yang paling sulit itu tulisan yang berpengaruh dengan memberi inspirasi. Karena kalau mau menghibur dengan bersifat informasi saja tuh ya mudah saja, orang tinggal tulis. Sesuai. Misalkan contoh informasi, kapan, di mana, ada apa, ya sudah selesai. Ya. Atau yang menghibur ya bagaimana caranya buat supaya orang tuh baca tulisan itu sendirinya bisa baca sampai 3-4 jam dan tidak terasa. Dan tinggal mati tulisan gitu. Mati ya. Nah, kenapa susah antara itu yang mempengaruhi dengan kasih inspirasi ke orang? Karena melalui tulisan itu artinya orang tuh mau harus punya rencana dalam tulisan itu, bahwa orang yang baca ini, orang pun akan punya pikiran sesuai dengan apa yang saya tulis. Jadi usaha untuk mentransfer apa yang tuh pikir ke orang lain, supaya orang berpikir sama begitu. Nah, tahap itu yang menurut saya itu susah. Benar. Itu saya pikir begitu saja. Terus kau punya pesan atau apa untuk supaya anak-anak muda Papua atau khususnya di kau punya kampung atau kau punya rumah, supaya orang juga bisa menulis? Karena kalau orang tidak menulis, orang akan hilang dengan ada punya sejarah, ada punya apa segala macam akan hilang. Betul. Apa semangat, apa pesan, apa inspirasi untuk orang? Jadi untuk saya pesannya itu bagi kamera out. No, kuna kimauti ada. Jadi untuk untuk pesan saya untuk mengenai menulis ini sangat perlu. Jadi bagi kaum muda-mudi anak Papua, jadi harus menulis, karena
tanpa menulis kita tidak tahu apa-apa. Jadi orang bisa ketika kita punya tempat atau apa, mereka bisa memanipulasi kita punya daerah. Jadi melalui tulisan ya segala sumber ilmu apa ya kita bisa tahu. Jadi orang tidak mudah masuk atau itu menceritakan pengalaman. Jadi semangat untuk menulis. Jadi dari hal kecil menulis apa itu sebagai salah satu proses untuk nanti ke depan. Jadi tetap semangat untuk kita yang generasi yang sekarang ini di Papua atau dan teman-teman yang lain kita sudah atau sudah Papua. Ya itu mungkin dari saya. Iya, berarti ya intinya terus menulis ya, karena menulis itu penting.